Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 1904010016 dari kelas Ekonomi Syariah 5M. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait analisis investasi. Pertama, saya akan membahas terkait pengertian analisis investasi. Secara harfiah, metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Lebih lanjut, analisis investasi bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Lebih lanjut, investasi bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Dengan memiliki pengetahuan dasar di atas, investor bisa menentukan kesesuaian dengan tujuan investasi. Yang kedua, tujuan analisis investasi. Tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan kemungkinan kinerja suatu investasi. Misalnya, seberapa cocokkah investasi itu untuk investor tertentu. Dalam menganalisis reksadana, investor akan melihat bagaimana kinerja reksadana dari waktu ke waktu dan dibandingkan dengan benchmark dan pesaing utamanya. Perbandingan reksadana ini meliputi perbedaan kinerja, rasio pengeluaran, stabilitas manajemen, pembobotan sektor, gaya investasi, dan alokasi aset. Yang ketiga, jenis-jenis analisis investasi. Secara teoritis, ada banyak sekali metode analisis investasi. Namun, berikut adalah beberapa pendekatan dasar untuk menganalisis pasar, sekuritas, dan sektor. Yang pertama, down versus bottom up. Pendekatan ini bisa membantu investor untuk mengambil keputusan investasi. Analisis bottom up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya. Misalnya, untuk melihat penilaian kompetensi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Pendekatan bottom up tidak fokus terhadap siklus ekonomi ataupun siklus pasar. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbaik terlepas dari tren menyeluruh. Dengan kata lain, investasi bottom up mengambil pendekatan ekonomi mikro untuk berinvestasi daripada pendekatan ekonomi makro atau global. Sedangkan dalam pendekatan top down, investor dapat mengevaluasi berbagai sektor. Investor juga dapat menyimpulkan bahwa mungkin saja sektor keuangan akan bekerja lebih baik dibanding dengan sektor industri. Akibatnya, investor akan membuat portofolio yang lebih mengutamakan dan fokus di sektor keuangan dibanding dengan industri. Terakhir, saatnya investor mencari saham terbaik di sektor keuangan. Kemudian yang kedua, fundamental versus technical analysis. Analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental mencari saham yang salah harga atau berada di harga yang tidak seharusnya. Artinya, mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Investor fundamental kerap menggabungkan pendekatan bottom up sehingga mereka dapat mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, prospek bisnis masa depan, dan melihat potensi dividen untuk menentukan apakah akan menghasilkan investasi yang memuaskan. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.